Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Agus Wiju Utami di channel Agus Wiju Utami. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat belajar dari rumah ya. Pembelajaran kelas hari ini yaitu kita akan belajar kelas 6 ya. Tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Fokus pembelajaran untuk hari ini yaitu MUPE Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci. Anak-anak, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Ya, tentu ada positif dan ada negatif. Lalu, apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Mari kita pelajari. Dengarkan dulu ya, simak teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang, di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer disampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? 3. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Silahkan bisa kalian diskusikan dengan anggota kelompok Cilmu ya. Megang teguh nilai luhur bangsa,
itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini. Ingat ya. Saatnya, ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samet pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut ya. 1. Apa dampak dari usaha Mang Samet bagi warga di sekitar? 2. Mengapa usaha Mang Samet meningkatkan perekonomian warga? 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samet terhadap Indonesia? 4. Mengapa usaha Mang Samet memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. 5. Mengapa usaha Mang Samet bisa mengharumkan nama Indonesia? 6. Jika berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samet? Nah, pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samet yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu pada tabel berikut. Isikan sikap yang akan kamu contoh, kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diisi pada tabel. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk kamu yang baru pertama kali mengunjungi channel Agus Wiju Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.